Halo sobat, kagak datanglah ke sini. Podcast kami keren terbaik sepanjang hari. Cerita seru, tawa bahagia kita bagi. Hari-harimu penuh warna, pasti happy. Halo sobat, segala hal kisah kita bagi. Dari pagi sampai malam, mari dengar lagi. Jangan ragu sobat, bersama kami. Kenangan indah ceria pasti tak terhenti. Bicara segala hal kisah kita bagi. Dari pagi sampai malam, mari dengar lagi. Jangan ragu sobat, bersama kami. Kenangan indah ceria pasti tak terhenti. Bersama kami tawa diam di sini. Dengerin podcast, hati jadi happy. Berbagi cerita, lagu, sukacita. Ayo tonton kami, pasti bikin bahagia. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Skaga, ketemu lagi bareng saya Umi di Skaga Podcast Mabar. Masalah belajar kita cari solusinya di sini. Nggak kerasa Skaga Podcast Mabar kita udah sampai di edisi ke-5. Buat Sobat Skaga semua yang baru bergabung, bisa cek video kita sebelumnya, linknya nanti ada di atas. Dan mau ngingetin juga buat Sobat Skaga semua untuk dukung kita dengan cara subscribe channel YouTube kita di @SMK Negeri 3 Tanah Grogot. Di edisi ke-5 hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Buat dapat waktu bareng beliau cukup susah. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Hendra Hasim SPDMM. Bapak Hendra, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu Umi baik banget hari ini. Mudah-mudahan Bu Umi juga baik kan? Alhamdulillah Iya. baik. Boleh diceritain nggak Pak ke Sobat Skaga semua, tugasnya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum itu apa aja sih? Oke, baik Bu Umi. Di samping mengajar sebagai tugas keseharian, di kurikulum itu yang pastinya mengorganisir pembelajaran, menyusun jadwal, terus memantau apakah guru-guru itu mengajar atau tidak, terus hal-hal lain yang terkait dengan pembelajaran di kelas. Ya itu mungkin garis besarnya Bu Mi. Kalau yang lain-lain sih banyak sih, masih juga menyangkut tentang bagaimana kemudian mengatur guru-guru, terus mengatur sampai pembagian jam hingga guru-guru nanti bisa mendapatkan haknya semua di sertifikasi. Mungkin itu Bu Mi sekilas tentang tugasnya kurikulum. Oke, terima kasih Bapak penjelasannya. Semoga Sobat Skaga semua bisa tahu ya apa itu tugas-tugasnya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu buat hadir di sini. Sama-sama Bu Mi. Jadi di Skaga Podcast ini Pak, kita berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat netizen Skaga yang masuk di Instagram kita @smkn3_Tanah Grogot. Boleh kita mulai enggak Pak? Oh silakan Bu, silakan. Boleh ya, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaannya ada di sini. Apa betul sekarang itu siswa pasti naik kelas? Waduh, pertanyaannya lumayan susah nih kayaknya dijawab Bu Mi. Tapi untuk sekarang itu berdasarkan kan ini kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka, kurikulum baru. Kalau yang kurikulum kemarin itu kan ada namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal, dan itu yang bisa memastikan bahwa siswa itu bisa naik atau tidak. Itu kurikulum sebelum. Ini kurikulum merdeka. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, kita kenal dulu lah dikit kurikulum merdeka itu kan. Kurikulum merdeka itu sebenarnya kurikulum yang bertujuan untuk menggali potensi siswa, baik secara potensi karakter maupun potensi kompetensinya di masing-masing pilihannya atau peminatannya. Nah, kemudian apa bisa terjadi siswa itu tidak naik? Itu kemungkinan bisa. Sebenarnya naik tidaknya siswa itu tergantung dengan kebijakan sekolah. Aturan-aturan dipakai yang dituangkan dalam kurikulum satuan pendidikan, di mana apabila di kurikulum satuan pendidikan itu mensyaratkan bahwa siswa dinyatakan tidak naik apabila misalnya dia tidak memenuhi kriteria kehadiran, ya kan? Terus mungkin berperilaku kurang baik yang dibuktikan dengan catatan dari BK atau wali kelas atau guru-guru lain. Jadi pertanyaan apakah betul sekarang itu siswa pasti naik kelas?
Saya rasa itu tidak. Tidak ya, Pak, Iya, sama seperti sebelumnya. Tapi yang membedakan dari sebelumnya itu di mana kemudian apabila kurikulum ini anak-anak yang diprioritaskan jadi subjek pembelajaran, jadi objek. Mereka harus bisa belajar secara mandiri. Nah, untuk bisa belajar secara mandiri artinya mereka harus turun sekolah. Pasti harus masuk sekolah kan Bu ya? Nah, tidak ada alasan tidak masuk sekolah. Nah, anak-anak yang terkategori nanti tidak bisa untuk naik kelas, ya pasti yang malas sekolah. Tentunya seperti itu. Kehadirannya Pak ya. Tentu saja kehadirannya. Atau mungkin tiba-tiba dia melakukan tindak pidana kan. Berarti masuk catatan kriminal. Nah, itu yang bisa berpotensi anak itu tidak naik kelas. Kalau terkait kompetensi, karena sekarang menggunakan sistem fase, itu ada namanya perbaikan di fase selanjutnya. Masih ada kesempatan memperbaiki di sisi kompetensi. Tapi kalau sudah di sisi kehadiran ataupun mungkin tindakan-tindakan di luar ya kebiasaan itu yang menyebabkan anak-anak bisa tidak naik kelas. Mungkin itu Bu Umi. Jadi terjawab ya, apakah betul sekarang itu siswa pasti naik kelas, itu tidak benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena UN sudah tidak ada, syarat kelulusan sekarang itu apa? Oke. Ini juga jadi pertanyaan umum dan sering ditanyakan. Sekarang tidak ada UN, artinya tidak ada ujian, ya. Nasional. Itu ujian itu kan kepanjangan dari ujian nasional. Nah, di panduan pembelajaran asesmen yang dikeluarkan kementerian itu jelas syarat kelulusan itu yang pertama menyelesaikan semua capaian kompetensi. Artinya anak-anak itu harus tuntas semua pelajarannya dari kelas 10 sampai kelas 12. Terus yang kedua, anak-anak harus melaksanakan praktek kerja lapangan. Ya. Kenapa? Karena di praktek kerja lapangan itu merupakan salah satu pelajaran yang ada di struktur kurikulum. Terus yang ketiga, mengikuti semua jenis ujian yang ada di sekolah. Karena ujian nasional sudah tidak ada, jadi ada yang namanya ujian sertifikasi kompetensi atau uji kompetensi keahlian atau UKK. Biasa orang kenalnya UKK di SMK. Karena kita berbicara SMK ini ya. Terus pastinya anak ini tidak terlibat kriminalisasi atau berkelakuan baik. Itu sih syaratnya Bu Umi, tidak neko-neko. Yang penting anak tuntas semua pembelajarannya, mengikuti ujian yang dipersyaratkan sekolah dan pastinya berkelakuan baik. Insya Allah lulus. Insya Allah lulus. Iya. Pak ya, sekarang kita ke pertanyaan ketiga. Kenapa jam pulang tiap sekolah itu berbeda-beda? Ini pertanyaan agak lucu sebenarnya ya. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan sebenarnya jam pulang sekolah itu hampir sama. Bobot pelajaran kita sama 48 jam per pekan di tingkatan SMK, SMA sederajat. Kita pegawai negeri atau guru-guru itu punya kuota, istilahnya kuota pekerjaan itu 37,5 jam per pekan. Sementara jika dikonversi 48 jam per pekan itu jadinya 36 jam normal. Karena 48 jam itu kan hitungannya jam pelajaran tuh. Per jam itu 45 menit. Sebenarnya enggak sih Bu, tergantung bagaimana kebijakan sekolah. Kalau kita lihat misalnya di SMK 3 sendiri, masuknya 7.30 misalnya di hari-hari normal selain hari Jumat. Terus nanti pulangnya kan jam 4. Ya. Mungkin ada sekolah lain yang pulangnya mungkin lebih cepat karena masuknya mungkin yang lebih cepat. Atau mungkin pulangnya agak lambat. Bisa jadi karena mungkin prepare-nya atau masuknya yang lebih lambat. Jadi sebenarnya jumlah jam itu sama. Cuma bagaimana kemudian di sekolah itu mengatur sehingga jam pulangnya itu bisa berbeda-beda seperti itu. Itu mungkin Bu pertanyaannya. Oke. Jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya yang keempat. Kenapa PKL sekarang 6 bulan? Lama banget, Pak. Ada yang mengeluh ternyata ya. Padahal sebenarnya PKL itulah yang pokok di SMK karena kita berbicara SMK. Kecuali kalau SMA kan dari PKL Bu ya. Nah, ketika kita berbicara kenapa Pak lama betul PKL 6 bulan, kenapa tidak 3 bulan aja? Dulu itu 3 bulan Bu. Ketika kurikulum K13 ke bawah itu masih 3 bulan. Kecuali program yang 4 tahun. Mereka itu masih PKL 6 bulan. Nah, kebijakan baru ini kan kebijakan Bu ya, kebijakan di struktur kurikulum sudah mewajibkan bahwa mulai kurikulum Merdeka itu anak-anak kelas 12 di PKL kan ya, bukan magangnya. Kalau magang itu orang yang sudah selesai sekolah. Nah, PKL itu diwajibkan
6 bulan. Berdasarkan struktur kurikulum, bukan maunya sekolah. Kalau maunya sekolah 10 bulan, Bu. Biar gurunya bisa mengerjakan yang lain gitu. Tapi sebenarnya, Bu, PKL itu kan sebenarnya bagaimana kemudian apa yang diajarkan di sekolah itu bisa kemudian diterapkan di luar. Dengan waktu spare 3 bulan itu memang tidak cukup. Anak-anak beradaptasi di industri, kemudian mengambil manfaat dari pembelajarannya di industri, kemudian membuat resume dari pembelajaran itu waktu 3 bulan tidak cukup. Makanya kebijakan pemerintah itu menjadikannya 6 bulan. Seperti itu. Jadi jangan capek ya. Promosi diri ada pada saat PKL anak-anakku sekalian ya. Jadi jangan capek PKL. Keluarkan kemampuan kalian pada saat PKL, karena disitulah perusahaan bisa menilai anak ini layak bekerja atau tidak. Mungkin itu, Bu, untuk jawaban yang tentang PKL kok lama banget gitu. Gitu Pak ya, begitu teman-teman semua, jangan mengeluh, tetap semangat untuk PKL-nya. Selanjutnya kita ke pertanyaan ke-5, pertanyaan terakhir. Sebenarnya P5 itu ngapain? P5 ini penguatan ya, penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Kalau kita berbicara penguatan, berarti ini barang sebenarnya sudah ada. Nah, mau dikuatkan aja, ya Bu ya. Profil pelajar Pancasila sebenarnya sudah lama. Pada saat Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu sudah mencanangkan ini. Di mana kemudian diharapkan siswa itu tumbuh dan berkarakter seperti itu. Nah, dari kebijakan pemerintah sekarang melalui Kementerian Pendidikan itu, bahwa ada hal penting yang harus dimunculkan dari anak, dari peserta didik kita ya, dari siswa kita, yaitu salah satunya karakter. Ya, di mana kita bisa lihat ya dari bagaimana kemudian anak itu dalam kesehariannya, proses pembelajarannya bagaimana. P5 ini bertujuan membuat proyek ya, baru untuk memunculkan karakter-karakter itu. Dia beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus mungkin mandiri anaknya, bernalar kritis, itu yang dikejar dari proyek ini. Nah, ada kepemahaman sekarang bahwa proyek ini harus berbentuk kayak pensi, ya kan Bu ya? Di sekolah ya, itu ada pensi, festival begitu, pagelaran seni, dan itu luar biasa pembiayaannya. Bahkan kadang ada yang di berita-berita yang kita lihat itu mengeluh orang tua. Sebenarnya konteksnya tidak seperti itu. P5 itu bagaimana kemudian sekolah mengelola sumber daya yang ada untuk kemudian membuat proyek-proyek yang bisa mengakomodir tadi yang dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Tidak mesti megah gitu. Tapi kalau memang mampu, kenapa tidak? Ya kan, mengakomodir semua tema-tema yang bisa diakomodir untuk kegiatan besar. Tapi kalau memang sekolah dengan sumber daya terbatas, ya itu aja Bu, ngapain dipaksakan. Memang bayangan kita selama ini buat festival lah. Jadi saya sampai geleng-geleng aja. Pertama kali saya mendapatkan materi P5 itu justru sifatnya muatan. Artinya terintegrasi dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas yang harus menyampaikan kayak mana sih, harus memperhatikan perkembangan siswanya, apakah sudah masuk dimensi dari P5 itu sendiri. Mungkin seperti itu Bu Mi dari saya yang sebatas pengetahuan saya tentang P5. Oke, ini pertanyaan terakhir sekaligus menjadi penutup pertanyaan dari sobat-sobat netizen semua, Pak. Kalau dari Bapak sebelum ditutup ada yang mau ditambahkan nggak apa gitu, yang mau disampaikan ke sobat-sobat Skaga semua? Ini terkait apa dulu Bu? Terkait tentang belajar kurikulum Merdeka. Baik Bu. Sobat Skaga sekalian, terutama anak-anakku, siswa-siswa SMK 3. Zaman ini semakin maju ya, zaman semakin maju, persaingan semakin kuat. Sekarang orang-orang luar itu bakalan masuk di tempat kita. Kalau kemudian anak-anakku sekalian berleha-leha dengan kondisi, terus kalah dengan teknologi, maka yakin dan percaya kalian semua akan tergeser oleh zaman. Harapannya Bapak sebenarnya sebagai kurikulum itu maksimalkanlah kesempatan yang ada untuk betul-betul belajar, mengembangkan diri tentunya. Di luar sana banyak saingan yang menanti. Apabila kalian tidak bisa mengembangkan diri, baik itu secara karakter atau kompetensi, yakin kalian akan menjadi penonton di negeri sendiri. Mungkin itu dari saya Bumi sebagai last word. Terima kasih undangannya hari ini. Ya, saya juga terima kasih Bapak bersedia meluangkan waktu di hari ini. Oke teman-teman sobat Skaga semua, sampai di sini edisi kelima kita hari ini. Buat teman-teman jangan lupa
like, share, dan komen video kita. Ketemu lagi bareng saya Umi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.